video kedua yang berkaitan dengan data panel. Kalau di video yang pertama tadi kita belajar bagaimana memindahkan data panel dari Excel ke Stata, termasuk juga deskriptif statistiknya, di video kedua ini kita belajar tentang teori regresi panel. Jadi nanti teman-teman supaya tidak bingung di video ketiga ketika kita sudah mengestimasi data kita secara panel. Jadi sebelum kita mau meran data panelnya itu saya mau menjelaskan dulu teori sedikit aja tentang regresi panel, nggak akan lebih dari 10 slide. Jadi kita kan udah tahu ya, sebenarnya struktur data di dalam ekonomi dan bisnis itu ada 2 jenis, 3 sebenarnya. Yang pertama kita sebut dengan time series. Time series itu gampangnya seperti ini. Jumlah entitasnya itu 1, tapi dalam periode tahun yang banyak. Misalnya nilai IHSG dari tahun 2000 hingga 2020. Entitasnya kan cuma 1 itu, cuma IHSG. Tapi periode tahunnya banyak, dari 2000 sampai 2020, artinya ada 21 tahun. Atau pendapatan jualan goreng pisang Ibu Ani dari 1 Januari ke 31 Desember 2019. Artinya apa? Entitasnya cuma 1, yaitu Ibu Ani, tapi periode penjualan goreng pisang Ibu Ani itu panjang, 365 hari, dari 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Nah, artinya apa? Artinya time series ini entitasnya itu cuma 1, tapi tahunnya itu banyak. Berbeda dengan cross-sectional, ini untuk teman-teman yang di marketing atau di corporate management, biasanya dia buat survei ya. Survei itu sebenarnya datanya data cross-section. Artinya apa? Entitasnya banyak, tapi 1 periode. Kalau time series yang tadi, dia 1 entitas, tapi banyak periode. Kalau cross-sectional dia kebalikannya, dia banyak entitas, tapi dalam 1 periode. Misalnya kalau dulu pas zaman Pilpres, ada survei Pilpres, nah itu datanya data cross-sectional. Kenapa? Respondennya banyak, misalnya ada 10.000 responden, tapi surveinya dilakukan dalam 1 periode. Atau contoh lainnya adalah profitabilitas semua emiten Bursa Indonesia di tahun 2018. Misalnya return on asset Adaro, Harum, Indi, atau BMRI, BBCA, dan sebagainya, itu jadi semua emiten, banyak kan emitennya, tapi di dalam tahun 2018. Atau misalnya lagi survei kebahagiaan penduduk di tahun 2018. Kita ada 280 juta penduduk, disurvei tingkat kebahagiaannya. Tapi satu periode aja gitu. Jadi cross sectional itu banyak entitas dalam 1 periode. Kalau time series itu 1 entitas dalam banyak periode. Nah, kalau kita gabungkan time series dan cross sectional, jadi banyak entitas dan banyak periode, itulah yang disebut sebagai panel. Jadi gampangnya itu gabungan time series dan cross sectional itu ialah data panel. Jadi teman-teman harus cek dulu datanya itu ada banyak entitas dan banyak periode apa tidak. Saya kasih contoh misalnya jumlah gol per tahun yang dihasilkan pemain berkebangsaan Argentina di Liga Spanyol dari tahun 2000 hingga 2019. Kan pemain Argentina di Liga Spanyol banyak tuh. Misalnya Higuain misalnya. Atau ya, Lionel Messi. Jadi kita pengen tahu, jadi dari tahun 2000 sampai 2019 itu ada beberapa pemain Argentina, jumlah golnya per tahun itu berapa sih? Nah, itu namanya datanya data panel. Jadi teman-teman harus cek dulu apakah datanya itu time series, cross-sectional, atau data panel. Yang hari ini kita bahas itu adalah data panel, bukan cross-sectional, bukan time series. Nah, ini contoh profil data panel yang seperti saya kasih tahu tadi. Dia banyak periode, time 1 sampai time T, dan dia banyak individual, banyak entitas gitu ya. Dari entitas pertama, kedua, sampai entitas yang ke N gitu. Contoh data panel itu seperti ini. Ini nanti yang di dalam video latihan, itu ini yang akan digunakan. Kita lihat misalnya ini ada company Abrix, Multi Holdings, dan sebagainya, Ahmad Zaki, dan sampai terakhir tuh ada Zulian Corporations, ada 319 emiten. Jadi entitasnya itu ada banyak, ada 319 emiten. Sementara tahunnya juga banyak, yaitu ada 6 tahun, itu 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Oke. Jadi contoh data panel itu seperti ini, dia banyak tahun dan dia banyak entitas. Nah, nature dari data panel itu ada dua fitur. Either N-nya lebih banyak daripada T, atau entitasnya lebih banyak daripada T, kayak contoh sebelumnya tuh emitennya 319 lebih banyak daripada jumlah tahun, yaitu 6 tahun, atau T-nya atau jumlah tahunnya lebih banyak daripada entitasnya. Jadi misalnya aja return saham perbankan, kalau stock trading day itu kan di Bursa Indonesia itu hanya 250 hari itu ya. Jadi ada 250 returns, 250 hari, kan banyak periode itu. Sementara jumlah emiten bank di Indonesia itu sedikit. Let's say ada 10. Artinya apa? Artinya periodenya lebih besar daripada entitasnya. Jadi nature panel data itu boleh jadi N lebih besar daripada T atau T lebih besar daripada N. Itu biasa. Ini contohnya. Ada data namanya balance. Balance itu artinya kalau kita lihat tahunnya itu sama 2008 sampai 2012 untuk entitas Cina. 2008 sampai 2012 untuk Hong Kong. Jadi dia balance. Ada juga yang unbalance. Misalnya seperti ini. Cina itu ada datanya 2008 sampai 2011. Sementara Hong Kong hanya punya 2009 sampai 2010. Dan Indonesia ada 2009 sampai 2012. Jadi datanya unbalance. Kalau yang sebelumnya tadi datanya balance. Oke ya. Sebelum memahami data panel, kita harus paham dulu apa itu regresi. Karena nanti kalau nggak paham itu regresi, apa yang saya jelaskan berikutnya dan pas saya klik nanti di software statanya juga nggak akan paham gitu. Pertama-tama yang harus kita ingat adalah dalam research hubungan sebab akibat atau causal research itu selalu ada Y atau dependent, atau dalam econometrics kita sebut sebagai endogenous. Ada juga variable X atau independent, atau dalam econometrics kita sebut sebagai exogenous. Oke. Jadi ada variabel X dan Y, dan kita mau meregresi apakah ada pengaruh X terhadap Y atau ada pengaruh independent terhadap dependent. Jadi kalau dalam cross sectional kita pasti ada error terms. Ini yang epsilon ini atau E ya, tapi kalau bacanya epsilon. Epsilon ini kan sebenarnya error terms. Apa sih error terms? Error terms artinya ada variabel-variabel lain yang tidak kita teliti, dan sementara yang kita tidak teliti. Sementara itu karena kita punya cross sections dan time series, artinya yang untuk cross sections biasanya dia ada I atau I. Kalau time series biasanya subscript-nya itu T gitu. Oke. Yang ini saya rasa nggak usah saya bahas secara detail. Teman-teman yang udah belajar statistik dan econometrics pasti tahu ya, ada asumsi klasik itu ada. Sebenarnya ada 10, ada yang 7. Kalau yang untuk orang-orang buat skripsi biasanya cuma 4 gitu. Karena yang misalnya yang regresi pertama asumsi pertama itu dengan ada ada coefficient intercept sebenarnya udah selesai gitu. Tapi ini nggak saya bahas secara detail. Tapi yang paling penting jangan lupa di classical linear regression model atau asumsi regresi klasik itu kita ada 7 asumsi ini. Kemudian dan itu nanti ada kaitannya dengan jenis estimasi data panel kita. Oke, ini yang sering bahaya yang saya temuin untuk teman-teman di Indonesia yang lagi buat skripsi. Perlu diketahui data panel itu sebenarnya bisa diestimasi dengan 3 model. Ada namanya pool, ada namanya random effect, ada namanya fixed effect. Oke. Jadi dia ada 3 estimasi. Nah, kalau teman-teman yang suka pakai pakai software SPSS lalu diregresi secara di Habruk gitu, di OneGo gitu, itu sebenarnya namanya pool. Jadi kita yang menggunakan SPSS, either dia gunakan mixed method, mixed approach, not mixed method, mixed approach atau tidak, ya itu namanya pool model. Tapi sebenarnya dalam data panel itu ada 3 jenis model, pool, random effect, dan fixed effect model. Dan sebenarnya memilih regresi mana yang sesuai itu bukan kayak milih makanan yang mau dimakan gitu. Oh ini lagi pengen Big Mac, kita ambil Big Mac gitu, nggak bisa. Atau kita pengen
pool model, kita ambil pool model nggak bisa. Itu ada prosedurnya apakah kita pakai pool atau random atau fixed effect. Dan itu yang akan saya jelaskan sekarang dulu. Oke, pertama tuh ini agak ngejelimet buat terutama buat teman-teman yang benci statistika dan ekonometrika. Tapi ini penting banget supaya teman-teman tahu bahwa meran secara pool saja atau memilih random effect saja gitu itu salah karena ada teori di belakang itu. Yang pertama itu pool model. Jadi pool model ini dia mengabaikan karakteristik data panel gitu. Dia memperlakukan error terms tadi itu secara sama dan terdistribusi secara independen dengan disturbance. Jadi dia secara nggak langsung itu kita mengabaikan asumsi klasik yang keempat atau ketiga tadi ya. Ketiga ya. Kemudian ini yang biasa dijumpai oleh peneliti yang menggunakan SPSS. Sebagai editor jurnal dan reviewer, saya sering yang saya jumpai itu banyak peneliti, nggak hanya Indonesia, hampir seluruh dunia, dia kalau mau pakai data panel itu dia habrek aja pakai pool model, which is wrong. Kenapa wrong? Karena kita nggak boleh mengasumsikan tidak ada masalah heterogenitas dalam data panel. Wah, apalagi heterogenitas gitu ya. Jadi beberapa buku teks di Indonesia juga mengasumsikan sebagai data panel adalah pool, itu juga salah. Tolong diingat ya. Jadi kenapa salah? Karena data panel itu seperti yang teman-teman tahu itu adalah gabungan dari cross sectional dengan time series. Nah, error terms atau disturbance dari time series dan cross sectional itu berbeda. Jadi pas kita gabungkan secara sama gitu, artinya kita udah mengasumsikan mereka adalah sama. Misalnya yang ini yang tadi saya tunjukin ya, yang asumsi klasik itu. Terutama yang ini, bahwa X adalah non-stochastic dan fixed and repeated sample. Jadi model ini mengasumsikan intercept dan slope dari regresi akan selalu sama untuk setiap entitas dan setiap periode, which is wrong. Jadi asumsi ini yang bikin pool regressions menghasilkan heterogeneity bias. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini lagi buat skripsi, tesis, atau penelitian, yang terus pakai SPSS atau terus dia nggak mungkin dia pakai EViews atau Stata tapi dia nggak melihat apakah pool apa bukan, hati-hati. Kenapa? Bisa jadi ada heterogeneity bias. Oke? Apa sih heterogeneity bias itu? Heterogeneity itu artinya gini, artinya setiap entitas memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, ya kan? Dan data panel sendiri secara karakter adalah heterogeneous. Jadi secara nggak langsung, ketika teman-teman langsung meregresikan secara pool itu kita udah mengabaikan karakter asli dari data panel itu sendiri gitu. Saya kasih contoh gampang seperti ini. Perusahaan Telkom dengan Indosat. Telkom dan Indosat dia mempunyai karakter yang berbeda. Misalnya profitabilitas Telkom di tahun 2018 ke 2019 tentu berbeda dengan karakter Indosat dari 2018 ke 2019. Jadi kalau teman-teman langsung habrek gitu pakai pool tuh itu ada permasalahan heterogeneity. Jadi kalau kita terus mengasumsikan data panel nggak ada heterogenitas dengan langsung di pool ini bahaya. Nah, jadi bagaimana dong? Ini dia. Jadi secara ekonometrika ini saya akan sedikit doang. Jadi secara ekonometrika itu kita belah error termsnya jadi dua. Jadi dua. Dan yang paling penting itu adalah sebenarnya ini, yaitu individual specific effect. Ya, individual specific effect. Dan inilah yang akan kita uji apakah individual specific effect ini ada apa enggak. Jadi kalau dia ada, kita pakai model yang mana, kalau tidak ada, pakai model yang mana. Dan itu yang dibahas sekarang. Oke. Jadi kalau tadi masih ingat kan, kalau regresi itu terdiri dari Y, X, dan error terms. Dan error terms ini yang kita belah jadi dua, itu ada individual specific effect dan ada lagi yang reminder error terms. Dan ini yang akan kita uji apakah mereka ini ada berkorelasi atau tidak. Oke. Nah, akibat adanya individual effect ini, maka muncul lagi ada dua model di panel, yaitu random effect dan fixed effect. Kalau random effect pas kita uji individual specific effect, di hasilnya adalah dia merupakan bagian dari distribusi probabilitas. Sementara fixed effect kita mengasumsikan individual specific effect itu konstan.
Jadi pull atau jangan pull. Nah, ini nanti yang akan kita uji. Ini yang paling penting gitu ya. Sebenarnya dalam regresi panel yang paling pertama harus dites itu adalah Bruce-Pagan LM test. Jadi teman-teman kalau udah punya data panel, langkah pertama adalah diuji dulu secara Bruce-Pagan LM test. Dan hipotesisnya seperti itu. Dan kalau probability value-nya di bawah 0,05 atau artinya signifikan, artinya model pool tidak sesuai dengan data panel kita gitu. Jadi teman-teman yang baru mau data regresi panel, cek dulu dia datanya itu Bruce-Pagan-nya signifikan atau enggak. Kalau dia di bawah 0,05 artinya dia signifikan. Kalau dia signifikan artinya model pool tidak sesuai. Nah, ini bahaya terutama buat teman-teman yang pakai SPSS. I mean like this. Saya nggak ada masalah dengan SPSS selagi teman-teman bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah heterogenitas, sebenarnya nggak masalah pakai SPSS. Jadi daripada nanti disalahartikan ya. Jadi yang paling penting itu jangan terus diregresi. Data panel kita jangan terus diregresi. Yang paling penting adalah kita harus lihat. Pertama, Bruce-Pagan dulu. Dia di bawah 0,05, p-value-nya nilai probabilitasnya atau tidak. Kalau dia di bawah 0,05 artinya model pool tidak sesuai untuk data panel kita. Oke. Ini saya kasih tes. Misalnya ini teman-teman nanti habisnya kan saya akan tunjukkan videonya ya cara merun. Lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya apa? Ini kan di bawah 0,05 ya, 0,00000 gitu kan. Hampir 0 gitu. Artinya di bawah ini p value itu probability di atas chi-square. Dia kan di bawah 0,05. Artinya apa? Artinya model pool tidak sesuai. Ya, ingat ya, ini artinya model pool tidak sesuai. Nah, setelah tidak sesuai, baru kita mau lihat, oke, kalau tidak pakai pool, berarti pakai apa? Fixed effect atau random effect? Nah, ada uji untuk mengetahui apakah fixed effect atau random effect yang sesuai. Karena kita mau tahu kan individual effect tadi itu konstan apa tidak. Nama ujinya adalah Hausman test. Jadi kalau p-value dari kita uji Hausman testnya, kalau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya penggunaan fixed effect lebih sesuai daripada penggunaan random effect. Oke? Itu artinya. Jadi ini ujinya, tes. Kalau pas setelah Hausman test, kita lihat ini 0,0006, artinya di bawah 0,05 atau di atas 0,05. Iya kan? Dia di bawah 0,05. Karena p-value di bawah 0,05, karena 0,0006 di bawah 0,05, artinya fixed effect lebih sesuai daripada random effect. Dan ini teori yang paling mendasar yang harus teman-teman tahu. Jadi secara nggak langsung itu saya mau ngasih grafik seperti ini sebelum kita mulai cara merannya di Stata ya. Pertama kita harus decide dulu. Kita mau pakai pool atau tidak pool. Oh ya, prosedur pertamanya itu pakai Bruce-Pagan LM test. Terus kita lihat p-value-nya lebih dari 0,05 apa kagak. Kalau tidak, dia pool. Kalau iya, kita tes lagi di Hausman test. Dia lebih kecil dari 0,05 enggak? Tidak. Dia pakai random effect. Iya, dan dia pakai fixed effect. Jadi harap teman-teman ingat nanti kan setelah kita pindah data tadi ke Stata, lalu kita set datanya secara panel, terus yang harus kita lakukan adalah ini. Pertama, langkah pertama tes Bruce-Pagan, yang kedua kita tes Hausman testnya. So kita tahu data kita ini kita regresi secara pool, secara fix atau secara random. Oke, saya rasa itu dulu, kita pindah terus ke statanya ya.